Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir sebelum kita UTS atau ujian tengah semester. Jadi teman-teman jangan lupa untuk membuka semua video karena Bu Leli juga bakal ngecek sudah berapa viewer dari materi yang sudah Bu Leli share di YouTube. Kalau viewernya kurang dari jumlah total mahasiswa yang Bu Leli ajar di semester 1 pertanian, maka itu akan menjadi bukti bahwa teman-teman tidak berkomitmen untuk melakukan pembelajaran ini dengan baik sesuai dengan kesepakatan awal kita, ya kan? Karena di awal kita sudah sepakat dalam mata kuliah ini kita akan menggunakan metode flip learning, di mana Bu Leli akan membagikan materi di awal sebelum perkuliahan dan teman-teman pada saat kita melakukan tatap muka, teman-teman sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan karena di rumah teman-teman sudah belajar. Oke, Bu Leli tetap akan berpositif thinking ke kalian semua bahwa pasti kalian akan membuka dan belajar materi yang sudah Bu Leli buat. Oke, untuk materi ketujuh di mata kuliah ekologi pertanian, temanya yang akan kita bahas adalah terkait dengan faktor suhu dalam agroekosistem. Kalau teman-teman sudah membuka materi-materi sebelumnya, dua materi terakhir kita ngomongin tentang faktor lingkungan. Yang pertemuan ke-5 yaitu tentang faktor pembatas dan pertemuan ke-6 tentang faktor apa? Ayo Bu Leli juga lupa apa sebentar. Yang pertemuan ke-5 adalah faktor pembatas, kemudian pertemuan ke-6 adalah faktor cahaya, betul, faktor cahaya dalam agroekosistem. Berarti sama dengan materi sebelumnya, kalau di materi faktor cahaya dalam agroekosistem itu membahas tentang peran cahaya dalam suatu ekosistem pertanian, maka untuk materi kali ini faktor suhu dalam agroekosistem juga akan membahas peran suhu dalam ekosistem pertanian. Apa itu suhu? Suhu merupakan keadaan panas atau dinginnya suatu udara di suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Kemudian misalnya gini, suhu itu kan pasti kalian semua sudah paham ya, kayak gimana misalnya, loh awakmu kok panas, berarti kan ketika disentuh di badan kalian itu terasa yang dirasakan oleh indera peraba kita adalah suhu yang panas gitu. Tapi kalau kalian kondisinya baik-baik saja, normal, maka ketika dipegang bagian tubuh terutama mungkin di apa? Di kening itu terasanya adalah dingin. Berbeda ketika kondisi sakit. Lah sama, suhu dalam agroekosistem itu juga akan menunjukkan kondisi panas dinginnya udara yang ada di sekitar kita pada suatu tempat tertentu dan di waktu tertentu. Kenapa kok selalu di suatu tempat tertentu dan waktu tertentu? Iya, karena bisa jadi di tempat yang sama pada waktu yang berbeda maka suhunya pun juga akan berbeda dan sebaliknya sama juga di tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan sama-sama beduk orok-orok panas tartar gitu kan, tapi di tempat yang berbeda belum tentu panas yang dirasakan akan sama. Itu kenapa dalam pengertian ini suhu dikasih batasan terkait dengan suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Kemudian ukuran energi kinetik yang dihasilkan karena adanya aktivitas pergerakan molekul yang dikandung oleh suatu benda. Jadi suhu juga bisa diterjemahkan sebagai energi kinetik yang dihasilkan karena adanya pergerakan molekul yang ada di suatu benda. Satuan suhu apa? Bisa Kelvin, bisa Celcius, bisa Fahrenheit. Tapi kalau di Indonesia kita akan sering menggunakan Celcius atau derajat C. Kalau Kelvin derajat K ini loh. Kalau Fahrenheit derajat F.
Kalau ada suhu, suhu ini kan yang menyebabkan sesuatu menjadi panas. Lalu apa panas itu? Panas merupakan total energi kinetik yang dihasilkan oleh aktivitas pergerakan molekul. Ya, ini pengertian ini sebenarnya pengertiannya panas gitu. Nah, suhu itu adalah ukurannya. Kalau panas adalah energinya, total energinya. Panas adalah jumlah total energi kinetik yang dihasilkan oleh aktivitas pergerakan molekul yang dikandung oleh suatu benda. Dalam artian merupakan kuantitas. Satuannya bisa kalori, watt, joule, dan sebagainya. Suhu ini merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan ini juga bisa menjadi faktor pembatas dalam suatu ekosistem pertanian. Lalu muncul pertanyaan, kenapa suhu udara itu penting bagi tanaman gitu kan? Kenapa? Yang pertama adalah karena suhu udara merupakan faktor penentu atau faktor pembatas atau limiting faktor dalam pertumbuhan tanaman. Misalnya, pada kondisi suhu yang sangat tinggi, apakah tanaman bisa bekerja secara optimal metabolismenya? Tergantung tanamannya. Kalau tanamannya sudah teradaptasi dengan kondisi panas ya, mungkin dia bisa mereka bisa tumbuh dengan optimal. Tapi kalau ternyata mereka tidak teradaptasi untuk hidup di daerah yang suhunya tinggi, maka yang terjadi apa? Mereka akan terganggu metabolismenya dan bahkan akan mati, tidak bisa tumbuh. Yang kedua, mengapa suhu udara penting? Karena setiap tanaman memiliki kondisi suhu optimum. Suhu optimum itu apa? Suhu paling bagus tanaman ini bisa tumbuh dengan baik sebaik-baiknya. Itu namanya suhu optimum. Kalau suhu maksimum itu adalah batas tertinggi suhu yang bisa ditoleransi oleh tanaman agar bisa tetap hidup. Itu suhu maksimum. Suhu minimum, suhu paling rendah yang bisa ditoleransi tanaman agar mereka bisa hidup. Itu namanya suhu minimum. Kalau optimum itu dia bisa hidup dengan sangat baik. Pokoknya paling bagus untuk pertumbuhan tanaman. Kalau maksimum toleransi paling tinggi. Kalau minimum toleransi paling rendah untuk tanaman bisa hidup. Yang ketiga, mengapa suhu udara penting untuk tanaman adalah karena suhu udara akan mempengaruhi jumlah air yang dibutuhkan tanaman. Kalau kondisinya panas, penguapannya tinggi, maka respon tanaman adalah dia akan butuh banyak air untuk mengganti kehilangan air yang terjadi akibat evapotranspirasi atau penguapan. Kalau suhunya rendah, maka proses evapotranspirasi tidak secepat ketika suhunya tinggi, sehingga kebutuhan tanaman terhadap air juga relatif rendah. Tinggi rendahnya suhu di sekitar tanaman dipengaruhi oleh apa? Ternyata suhu yang ada di sekitar tanaman penentunya ada 4 hal. Yang pertama adalah radiasi sinar matahari. Panasnya matahari tinggi atau enggak itu yang pertama. Yang kedua adalah kerapatan tanaman. Gimana kerapatan tanaman itu? Jarak antara tanaman satu dengan tanaman yang lain. Semakin rapat maka suhunya gimana? Semakin tinggi, kan sumuk gitu. Kalau kalian seumpama di satu ruangan orangnya banyak berdesak-desakan, yang terjadi apa? Sumpek, sumuk gitu. Tapi kalau ternyata dikasih jarak tanam yang baik, maka akan membuat suhu itu perputarannya bagus gitu. Yang ketiga adalah distribusi cahaya dalam tajuk tanaman. Tajuk tanaman itu apa? Kanopinya gitu. Tutupan daunnya itu seperti apa. Dan itu juga ternyata menentukan tinggi rendahnya suhu di sekitar tanaman. Yang keempat adalah lengas tanah, kandungan lengas tanah. Apa sih kandungan lengas tanah itu? Istilah kerennya itu moisturizer atau kelembapan tanah atau kandungan air di dalam tanah, itu namanya kandungan lengas tanah.
Lalu bagaimana pengaruh suhu pada proses fisiologi tanaman? Ternyata suhu ini berpengaruh terhadap proses fisiologis yang penting. Misalnya apa? Membuka dan menutupnya stomata. Ini juga dipengaruhi oleh suhu. Laju transpirasi. Apa itu laju transpirasi? Kecepatan untuk apa? Kehilangan airnya itu. Yang ketiga adalah laju penyerapan air dan nutrisi. Karena ini akan linear, ketika transpirasinya tinggi, maka penyerapan air juga akan tinggi. Selain itu juga fotosintesis, karena suhu itu selalu berkaitan dengan keberadaan sinar matahari. Kalau suhunya tinggi, maka terdapat energi matahari yang cukup bagi tanaman untuk melakukan fotosintesis. Gitu. Respirasi, iya, respirasi itu apa? Pernafasan. Pengaruh suhu terhadap lengas tanah, suhu akan membuat ketika terjadi peningkatan suhu di sekitar iklim mikrotanaman bisa menyebabkan lengas tanah ini menjadi cepat hilang kandungannya di dalam tanah. Jadi tanah akan menjadi lebih kering. Kemudian peranan suhu kaitannya dengan kehilangan lengas tanah akan melewati mekanisme transpirasi dan evaporasi. Transpirasi itu apa? Keluarnya titik-titik air dari daun itu loh. Transpirasi itu penguapan itu loh. Tuh. Kemudian peningkatan suhu, terutama suhu tanah dan iklim mikro di sekitar tanaman akan juga mempercepat kehilangan lengas tanah, terutama pada saat musim kemarau. Gitu. Iyalah, karena apa? Karena kalau suhunya tinggi, otomatis penguapan akan terjadi lebih cepat, gitu. Termasuk di dalam tanah. Kalau tanah kandungan air di dalam tanahnya rendah, kena suhu yang panas, pasti akan cepat habis. Kemudian berpengaruh negatif pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman, terutama pada daerah yang lengas tanahnya terbatas. Tentu karena akhirnya membuat tanaman akan menjadi kekurangan air, karena uap airnya diuapkan semua, airnya diuapkan semua. Bagaimana mengatasi pengaruh negatif suhu pada lengas tanah? Biasanya untuk mengurangi penguapan ini diterapkan sistem yang namanya pemulsaan. Pemulsaan itu bisa terjadi secara alami dengan menggunakan jerami, tapi juga bisa dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan seperti plastik dan sebagainya. Oke, boleh dilanjutkan. Jadi pemulsaan baik itu secara menggunakan bahan-bahan alami ataupun dengan menggunakan plastik memiliki beberapa keuntungan. Apa itu keuntungannya? Yang pertama, untuk mempertahankan kelembapan tanah, biar kandungan air di dalam tanah itu tidak cepat menguap, itu fungsinya. Kemudian dia juga bisa mengendalikan suhu tanah. Yang selanjutnya, mengurangi evaporasi yang berlebihan sehingga air tanah tidak akan banyak yang hilang. Kemudian meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Kemudian memperbaiki sifat tanah, aerasi tanah sehingga akar dapat berkembang dengan baik dan pertumbuhan tanaman pada akhirnya akan menjadi lebih subur. Yang terakhir adalah mengendalikan pertumbuhan gulma. Jadi menurut riset, penggunaan mulsa pada tanaman yang berupa baik itu jerami yang ditaruh di atas permukaan tanah ataupun ditutupi plastik gitu, ternyata manfaatnya cukup besar, terutama untuk memberikan atau mengatur terkait dengan iklim mikro, yaitu suhu, kelembapan, kemudian juga ternyata juga berpengaruh positif terhadap pengendalian gulma. Dia melindungi tanah dari sebagai tempat berbiaknya gulma. Gitu. Paham nggak yang dimaksud Bu Leli? Kenapa kok bisa mengendalikan pertumbuhan gulma? Karena kan kalau permukaan tanahnya ada plastiknya atau ada jeraminya,
ketika ada biji tumbuhan yang dia sifatnya adalah gulma jatuh, itu kan nggak bisa menyentuh tanah terus tumbuh sebagai gulma lagi gitu. Karena ada pelindungnya tanah. Beda dengan ketika tanah itu terbuka. Biji gulma dari manapun ketika menyentuh tanah kena air, ya sudah, langsung akhirnya apa? Tumbuh gulma baru gitu. Nah, ini contoh mulsa. Yang ini adalah menggunakan bahan organik, yaitu jerami padi. Yang ini menggunakan plastik. Kaitannya suhu di ekosistem pertanian, ternyata suhu ini juga menjadi isu yang paling seksi gitu di dunia pertanian maupun di lingkungan, di apa? Di cabang ilmu lingkungan. Karena apa? Karena saat ini disadari atau tidak telah terjadi peningkatan suhu rata-rata di seluruh permukaan bumi yang tercatat telah terjadi peningkatan hingga 2 derajat Celcius gitu, dan diprediksi 100 tahun ke depan jika kondisi ini dibiarkan, suhu akan meningkat menjadi 6 derajat Celcius lebih panas. Diakui atau tidak? Coba. Kalian merasa enggak akhir-akhir ini suhunya itu lebih panas, lebih ter-ter daripada dulu waktu kalian kecil? Pasti iya. Bahkan kemarin di Surabaya itu suhunya mencapai 36 lebih. Kalau seumpama suhu tubuh yang segitu 36,7 itu udah dianggap kayak demam gitu loh. Apalagi bumi yang suhunya segitu. Bisa dibayangkan? Nah, ternyata yang menyebabkan suhu iklim global meningkat adalah karena adanya efek gas rumah kaca. Apa yang menyebabkan gas rumah kaca di atmosfer ini meningkat? Karena banyak sekali aktivitas manusia yang mengemisi karbon, kemudian manusia banyak menggunakan bahan bakar fosil, kemudian ketika bahan bakar fosil itu digunakan atau dibakar, maka dia akan mengemisi gas. Gasnya itu akan terakumulasi di atmosfer sebagai gas rumah kaca. Ini contohnya. Nah, meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer sebenarnya dampaknya positif terhadap fisiologis tanaman, tetapi pengaruh positif CO2 dihilangkan karena suhu atmosfer yang cenderung berdampak negatif terhadap proses fisiologis tersebut. Pengaruh positif peningkatan CO2 atmosfer akan merangsang proses fotosintesis, meningkatkan pertumbuhan tanaman, dan juga produktivitas pertanian. Namun di sisi lain ternyata efek dari kenaikan suhu iklim global ini juga berpengaruh negatif terhadap pertanian. Misalnya, dia akan meningkatkan suhu global, berdampak pada peningkatan respirasi, kemudian menurunkan produktivitas tanaman, kemudian belum lagi yang kaitannya dengan perubahan iklim yang menyebabkan iklimnya tidak menentu, kemudian membuat para petani bingung harus nanam apa yang sesuai. Terus banyak lagi, kemudian peristiwa-peristiwa gagal panen akibat apa ya terciptanya iklim yang ideal untuk hama-hama tertentu sehingga terjadi serangan hama yang cukup mengerikan yang menyebabkan banyak sekali kejadian-kejadian yang gagal panen. Belum lagi pengaruh perubahan suhu global terhadap kejadian hujan ekstrim, cuaca ekstrim dan sebagainya. Itu juga ternyata dampaknya sangat negatif terhadap pertanian. Humidity and rainfall. Humidity itu apa toh? Kelembapan. Rainfall itu apa? Curah hujan. Kelembapan adalah ukuran jumlah air yang akan ditampung oleh udara.
itu namanya kelembapan. Jadi di udara kita itu terdapat kandungan uap airnya atau H2O-nya. Dan itu yang dinamakan sebagai kelembapan atau humidity. Kelembapan ini penting sekali bagi tanaman karena sebagian mengontrol hilangnya kelembapan dari tanaman. Kisaran kelembapan yang ideal untuk pertumbuhan tanaman yang sehat adalah 50%. Dengan plus minusnya 10%, berarti bisa 60 hingga 60% di ambang batas atasnya atau sekitar 40% di ambang batas bawahnya. Kebanyakan tanaman hias, dia akan menyukai kelembapan yang sekitar 60%, sedangkan kaktus karena dia sudah teradaptasi dengan kondisi yang kering, kemudian sukulen juga, sukulen itu yang tanaman dengan daunnya itu lincip-lincip itu namanya sukulen. Dan tanaman asli di gurun dia mentolerir kelembapan di bawah 30 hingga 35%. Tapi jika nilai kelembapannya 20%, mereka sudah tidak bisa optimal gitu. Tanaman rumah yang berasal dari hutan hujan tropis, dia membutuhkan kelembapan yang jauh lebih tinggi. Misalnya ada yang sampai mencapai 90%. Di bawah lingkungan yang sangat lembab, ancamannya adalah jamur. Jika jamur pada daun tanaman merupakan indikasi kelembapan berlebih dan kurangnya ventilasi. Jadi ketika Anda nanti ketika terjun ke lapangan terus menemukan ternyata di tanamanku kok banyak jamurnya daunnya, itu menandakan bahwa kelembapan udara yang ada di sekitar tanaman itu sangat tinggi. Tanaman yang menyukai lingkungan yang lebih lembab tetapi dipaksa untuk tumbuh di lingkungan yang kering biasanya akan mengalami kerusakan pada daun muda dan juga ujung daunnya. Ini indikasi ya. Ini kelembapan bersama dengan suhu udara dan intensitas radiasi matahari, dia akan berpengaruh terhadap tingkat di mana air itu akan diuapkan oleh daun tanaman. Ini kelembapan atau dia disebut sebagai RH, kelembapan relatif, dan pertumbuhan tanaman. Kemudian mengapa RH itu penting bagi tanaman pangan? Karena tadi sudah dijelaskan Bu Leli, kenapa RH penting? Karena dia akan menentukan termasuk salah satunya adalah kesehatan tanaman. Ini. Oke. Mengapa RH penting untuk tanaman? Sebagian besar tanaman dia menyukai RH 40 hingga 80%. Kelembapan yang tinggi di udara akan menurunkan intensitas dan kualitas radiasi matahari. Naik kelembapannya tinggi, maka intensitas dan jumlah radiasi matahari itu akan turun. Sehingga menyebabkan fotosintesis akan berkurang. Sehingga hasil panennya rendah. Tapi kalau kelembapannya rendah, maka intensitas dan kualitas radiasi matahari akan ikut meningkat sehingga proses fotosintesis juga meningkat dan produktivitas dari tanaman juga akan semakin meningkat. Kelembapan udara yang tinggi menyebabkan banyak penyakit tanaman dan serangga atau hama, termasuk yang tadi apa disebutkan Bu Leli di awal, jamuran. Tanaman itu akan menjadi berjamur kalau RH-nya tinggi. Seberapa penting RH bagi tanaman pangan? RH bersama dengan suhu udara dan intensitas radiasi matahari akan mempengaruhi laju penguapan air dari daun tanaman. Jika permintaan evaporasi terlalu tinggi, tanaman akan merespon dengan menutup sebagian atau seluruh stomata, sehingga asupan karbon dioksida akan mandek dan pertumbuhan tanaman akan terganggu. Tapi pada presentasi RH yang lebih tinggi, stomata akan mengalami masalah dalam membuang kelebihan air untuk menjaga kestabilan kandungan air dalam tubuh tanaman. Bagaimana respon tanaman terhadap uap air? Nilai tukar CO2
Laju fotosintesis bersih secara tidak langsung dipengaruhi oleh kelembapan melalui kontrol langsung pembukaan stomata yang di sini tadi ya kan. Kapan dia membuka, kapan dia menutup itu tergantung dengan kondisi RH-nya juga. Nah, kelembapan akan mempengaruhi suhu tanaman melalui pendinginan evaporatif yang diinduksi transpirasi. Respon tanaman terhadap uap air selanjutnya adalah transpirasi, umumnya meningkat dengan penurunan kelembapan. Namun laju transpirasi dia ditentukan oleh pengaruh terpadu dari kelembapan, ditambah suhu, ditambah cahaya, ditambah arus udara, serta ketersediaan air di zonasi akarnya. Kemudian selanjutnya adalah hujan. Apa itu hujan? Hujan merupakan proses sirkulasi air di mana air laut yang menguap menjadi awan kemudian jatuh ke bumi sebagai air hujan dan kembali ke laut. Itu adalah hujan. Agroekosistem tada hujan. Jadi pertanian di Indonesia itu yang dikenal ada dua. Dia sistem irigasi atau sistem tada hujan. Nah, agroekosistem dengan sistem tada hujan dia akan beradaptasi dengan musim hujan yang panjang. Juga terhadap musim hujan kemarau yang bergantian di daerah tropis. Kemudian dia juga beradaptasi terhadap curah hujan musiman. Itu model adaptasinya. Namun tidak semua hujan itu memberikan manfaat positif terhadap agroekosistem kita. Karena ternyata ada hujan yang bersifat asam. Apa itu hujan asam? Segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6 itu namanya hujan asam. Dan secara alami hujan ini bersifat asam karena pH-nya di bawah 6. Karena karbon dioksida di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam yang lemah. Hujan itu bersifat asam karena mengandung ini loh, karbon dioksida, sulfat, dan sebagainya. Hujan asam, deposisi asam bisa disebabkan oleh polusi udara yang disebabkan karena adanya emisi gas SOx dan NOx yang turun ke permukaan bumi. Pembentukan hujan asam terjadi ketika yang pertama uap air mengembun atau saat hujan turun mereka larut dalam air membentuk H2SO4 atau asam sulfat dan asam nitrat atau HNO3. Sementara udara dibersihkan dan dari polutan dengan cara ini juga menyebabkan presipitasi menjadi asam, kemudian membentuk hujan asam. Apa efek hujan asam? Yang pertama dia berbahaya bagi kehidupan akuatik. Ketika hujan asam ini masuk ke perairan, misalnya sungai, danau, dan sebagainya, maka badan air juga akan mengalami peningkatan keasaman. Efeknya apa? Akan menyebabkan telur organisme seperti ikan akan gagal menetas. Kemudian dia juga akan merubah rasio populasi karena ada yang nggak netas ini dan mempengaruhi ekosistem. Yang kedua, selain berbahaya bagi kehidupan akuatik, juga berbahaya bagi vegetasi. Misalnya, meningkatkan keasaman tanah, tanahnya menjadi asam, mencuci nutrisi dari tanah, memperlambat pertumbuhan tanaman. Kemudian yang ketiga, mencuci racun dari tanah dan meracuni tanaman. Ini bahaya bagi vegetasi. Menciptakan bintik-bintik coklat di daun pohon, sehingga menghambat fotosintesis dan memungkinkan organisme menginfeksi melalui daun-daun yang patah. Itu efeknya bagi vegetasi. Bagaimana dengan dampaknya terhadap manusia? Ternyata efek hujan asam ini juga tidak kalah berbahayanya bagi manusia. Misalnya apa? Yang pertama, dapat menyebabkan masalah pernafasan, asma, batuk kering, sakit kepala, hingga iritasi tenggorokan. Yang kedua, cucian racun dari tanah oleh hujan asam dapat diserap oleh tumbuhan dan hewan. Dan ketika dikonsumsi racun itu sangat mempengaruhi manusia. Yang ketiga adalah menyebabkan kerusakan otak, masalah ginjal, Alzheimer yang telah dikaitkan oleh orang-orang yang memakan hewan atau tanaman beracun.
Oke, sampai di sini dulu materi dari Bu Leli dan jangan lupa pekan depan kita ujian, maka kewajiban kalian selaku mahasiswa adalah belajar dengan memutar video-video yang sudah Bu Leli share. Oke, terima kasih. Cukup dari Bu Leli. Bu Leli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.